Halo, selamat malam teman-teman. Kita akan mulai podcast kita sekarang ya. Sastra adalah suara zaman. Kadang ia berteriak, kadang ia berbisik. Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok 1 untuk tugas UAS mata kuliah teks dan konteks. Pada episode kali ini kita akan membahas dua buah puisi ikonik Indonesia yang berjudul Aku karya Chairil Anwar dan Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Darmono. Bersama teman-teman saya dari kelompok 1, kita akan menyoroti perbedaan tema, teknik bahasa, dan bagaimana dua penyair besar ini mampu mengungkapkan makna kehidupan melalui karya mereka. Sebelum kita mulai, perkenalkan saya Tami, mau sebagai moderator dengan NIM 0104524041. Selanjutnya, teman-teman berkenan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan Daniel. Halo, saya dengan Daniel Yesayas dengan NIM 0104524021. Halo, saya dengan Lydia Elvira dengan NIM 0104524069. Halo, saya dengan Monica Nauli dengan NIM 010452400092. Halo, saya dengan Nila Kurnia Putri dengan NIM 010452400093. Halo, saya dengan Rusmin Dani dengan NIM 010452400012. Halo, Halo, saya 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 dengan Trive. Oh, katanya ini bisa ulang sih. Silakan Melda dulu, boleh? Terima kasih Kak. Perkenalkan saya dengan Melda Rizky Cahyaningrum dengan NIM 010452400029. Perkenalkan saya dengan Trivena Krisdayanti Purba dengan NIM 011045240049. Halo, saya Truli Dayani dengan NIM 010452400050. Nah, mungkin sebelum kita mulai, ada teman-teman, kita butuhkan 2 orang untuk membacakan puisinya terlebih dahulu. Silahkan. Untuk puisi pertama dengan judul Aku karya karya Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku tak seorang pun kan merayu, tak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku. Aku tetap meradang, menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari, hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Makasih, Monica. Silakan satu lagi. Untuk puisi kedua, Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucap diserap akar pohon itu. Oke, makasih Lid. Mungkin pertama kita akan membahas tentang pengetahuan, pemahaman, dan interpretasi. Kita mulai dengan Daniel. Chairil Anwar menulis Aku di masa Indonesia tengah bergejolak. Puisinya menyuarakan perlawanan, keberanian melawan nasib. Dalam puisinya kita menemukan semangat membara yang menolak tunduk, seperti dalam kalimat, Aku ini binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Oke. Selanjutnya, Lydia.
Sapardi Djoko Damono di sisi lain menulis Hujan Bulan Juni dalam nuansa kontemporer yang lebih tenang. Puisinya mengungkapkan cerita, kesabaran, keikhlasan, dan cinta. Lewat metafora hujan yang jatuh diam-diam, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Terima kasih Lydia. Selanjutnya Sama-sama. Monica. Secara keseluruhan, aku menonjolkan keberanian melawan, sementara Hujan Bulan Juni menonjolkan ketulusan menerima. Dua puisi ini memperlihatkan bahwa ekspresi tentang kehidupan bisa datang dari pemberontakan ataupun dari penerimaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas analisis dan evaluasinya. Mungkin Nila bisa kasih masukan? Dari segi bahasa, Kairil menggunakan kata-kata keras dan penuh energi seperti meradang, menerjang, dan berlari. Ini membangun irama puisi yang penuh semangat dan ketegangan, mencerminkan tekad penyair untuk tetap hidup melawan segala rintangan. Pak Dani, bagaimana? Berbeda dengan Cyril, Sapardi menggunakan bahasa yang sederhana dan halus. Sapardi memadukan keindahan dengan kompleksitas perasaan manusia. Kata-kata seperti dihapusnya jejak-jejak dan dibiarkannya yang tak terucapkan memperkuat tema ketabahan tanpa perlu banyak kata-kata besar. Puisi ini tidak hanya menggambarkan fenomena alam, tetapi juga menjadi cermin bagi manusia untuk merenungkan cara mereka menghadapi perasaan, keraguan, dan waktu. Keindahannya terletak pada kemampuan Sapardi menyampaikan kedalaman emosi melalui metafora alam yang mudah dicerna, namun tak lekang oleh waktu. Terima kasih Pak Dani. Selanjutnya Melda. Kalau untuk dari aku di sini teknik pengalaman, maksudnya teknik pengulangan juga jadi pembeda antara puisinya Kairil yang mengulang kata berlari untuk menekankan semangat dalam sebuah kehidupan, sedangkan untuk Sapardi mengulang kata tak ada yang lebih. Itu untuk menggambarkan proses ketulusan yang dalam dan juga juga bagian-bagian yang menjadi tahapan gitu. Terima kasih. Terima kasih Melda. Selanjutnya kita akan membahas tentang fokus dan organisasi. Mungkin Vena bisa memberikan masukan? Dari segi fokus gagasan, menurut aku, puisi aku menonjolkan sifat yang sangat individualistik. Seluruh isinya berpusat pada ekspresi ego, tekad kuat, dan semangat pemberontakan secara personal terhadap norma atau tekanan dari luar. Puisi ini menggambarkan sosok yang berani menyuarakan jati diri dan memilih jalan hidupnya sendiri meski harus menghadapi penolakan atau kesepian. Sementara untuk puisi Hujan Bulan Juni menyuguhkan pendekatan yang jauh lebih lembut dan emosional. Fokusnya bukan pada ego, melainkan pada cinta yang terpendam dan ketulusan yang diam. Melalui simbol hujan dan waktu, makna puisi ini dibangun perlahan namun meninggalkan kesan yang dalam. Ketulusan perasaan digambarkan tanpa banyak kata, justru lewat kesabaran dan pengorbanan yang sunyi. Makasih Ven. Mungkin ada tambahan lain dari Lydia? Ya, untuk struktur puisinya pun berbeda. Aku bergerak dengan irama cepat dan penuh gejolak. Sedangkan Hujan Bulan Juni bergerak dengan ritme tenang seirama dengan hujan yang turun perlahan. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari segi bahasa. Bagaimana dengan Truli? Dari segi bahasa, dalam puisi aku itu kuat, penuh determinasi dan emosi. Hairil memilih diksi yang intens untuk menyalurkan kegelisahan dan hasrat hidup. Sedangkan dalam puisi Hujan Bulan Juni, bahasa Supadi sederhana, namun dalam memperlihatkan bahwa kekuatan puisi bukan hanya dari teriakan, tapi juga dari keheningan. Wah, hebat semua nih, keren pendapat teman-teman semua pembahasan kita malam ini. Terima kasih untuk semua teman-teman. Kita belajar bahwa dalam sastra, kekuatan makna tidak hanya datang dari keberanian berteriak, tapi juga dari ketulusan untuk diam. Khairil dan Sapardi sama-sama menginspirasi dengan jalur mereka masing-masing. Teruslah membaca puisi,
karena di dalamnya kita bisa menemukan banyak jalan memahami kehidupan. Lewat satu bait puisi, kita bisa menemukan ribuan makna hidup. Sampai jumpa pada episode sastra kita berikutnya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.